Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, selagi ibunda kita masih ada, rawat sebaik-baiknya. Rawat sebaik-baiknya, karena disitulah ada kunci surga di rumah Anda. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun ayahanda kita. Ayahanda kita banting tulang, peras keringat. Terkadang terlewat masa-masa kecil kita, tidak dinikmati, tidak dilihat oleh ayahanda kita. Bukan berarti dia nggak mau, akan tetapi karena tuntutan. Kadang ketika kita sekolah, ayah nggak pernah minjam uang. Akan tetapi demi kebutuhan kita, demi sekolahnya kita, ayah rela minjam uang sama orang. Inilah kasih sayang kedua orang tua. Oleh karena itu, ketika ibunda masih ada, rawat baik-baik. Ketika ibunda kita, ketika ayahanda kita sudah tiada, doakan mereka. Doakan mereka. Jangan pernah tinggalkan tempat sholatmu sebelum engkau mendoakan kedua orang tuamu. Karena nanti di hari kemudian, orang-orang yang wafat itu macam-macam. Ada yang kemudian setelah wafat, orang yang meninggal itu sangat senang kalau hari Jumat. Kenapa? Karena dia mengharapkan kiriman doa dari khatib yang berkhutbah saat hari Jumat. Apa doa sang khatib? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah doa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang wafat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim, muslimat, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, al-ahya'i minhum wal amwad, dan ampunilah mereka ya Allah yang masih hidup maupun yang telah mati. Nah, inilah doa yang mereka tunggu-tunggu. Ngantri Pak, ngantri. Akan tetapi ada juga orang yang telah wafat gak mesti tunggu hari Jumat. Kenapa? Karena setiap hari ada kiriman-kiriman doa dari anak-anaknya. Bahkan setiap waktu ada kiriman doa dari anak cucunya. Setelah melakukan sholat, anaknya, cucunya berdoa kepada kedua orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirimkan Al-Fatihah, pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua kita. Jangan tinggalkan sholat sebelum mendoakan mereka. Akan tetapi ada juga yang ketika wafat, awal-awalnya dia selalu mendapat kiriman-kiriman doa, selalu mendapat kiriman Fatihah dari anaknya. Akan tetapi 10 tahun, 20 tahun setelah wafatnya juga mulai ngantri kalau hari Jumat. Ngapain? Nunggu tadi itu doa khatib saat hari Jumat. Kenapa? Karena anak yang senantiasa mendoakan juga sudah tiada. Sekarang anak cucunya yang masih ada, sementara anak cucunya itu udah lupa sama kakeknya, sudah lupa sama neneknya. Kenapa? Karena cucunya mungkin yang dia kerjakan setiap hari cuma gadget, cuma main HP, online dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang mengingat kepada kakek neneknya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, selain itu, selain doa, orang yang sudah wafat juga mengharap pahala sedekah. Dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang yang meninggal itu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau menangguhkan kematianku, memberikan aku kesempatan ke dunia, fa asaddaq, saya ingin bersedekah. Jadi orang mati Pak itu dia pengen bersedekah. Dia pengen bersedekah. Makanya kalau bersedekah, berwakaf, usahakan wakaf itu atas nama orang tua. Kenapa? Kalau kita berwakaf, bersedekah atas nama orang tua, pahalanya double. Orang tua dapat, kita dapat. Makanya pemirsa, kalau misalkan berangkat umrah atau haji, di depan Masjidil Haram itu ada hotel yang besar, yang ada jam dindingnya, ya kan? Di situ tertulis Al-Waqaf Al-Malik Abdul Aziz. Hotel itu adalah wakaf Raja Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain untuk pembangunan 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi makanya jangan heran kalau misalkan ke Mekah itu nggak ada kotak amal, nggak kayak di kampung kita. Kenapa? Karena royalti dari hotel itu itulah yang diwakafkan kepada 2 masjid, pembangunan 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dengan tapi yang unik adalah ternyata yang berwakaf itu sebetulnya bukan Raja Abdul Aziz, bukan. Akan tetapi anaknya yang bernama Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Tetapi
dia berwakaf atas nama orang tuanya. Kenapa? Karena pahalanya double. Orang tua dapat, kita dapat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, bila mana kita ingin bersedekah, usahakanlah bersedekah atas nama orang tua, berinfak atas nama orang tua, karena orang yang sudah mati itu sangat mengharapkan sedekah dari orang yang masih hidup, ya kan? Nah, kalau misalkan, makanya setiap ada orang mati kita undang keluarga, mengadakan takziah, ya kan? Kemudian di situ ada memberi makan orang, itu memberi makannya itulah yang diniatkan pahalanya untuk bersedekah kepada sang mayit. Jadi bukan makanan itu yang dimakan oleh sang mayat, bukan, tapi pahala memberi makan itu yang kita niatkan kepada orang-orang yang telah mati, insya Allah maka pahala itu akan sampai kepada orang yang mati. Maka pemirsa ya TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada ibunda kita, kepada ayahanda kita, karena kedua orang ini merupakan orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa, saya mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mendoakan orang tua kita masing-masing. Mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kedua orang tua kita. Kita doakan yang orang tuanya masih sehat, masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang orang tuanya sudah tiada, mudah-mudahan dihapuskan segala dosanya, diampuni segala dosanya, dilipat gandakan amal ibadahnya, ditempatkan bersama para wali, para kekasih Allah, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang penuh berkah. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih ada senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Bagi pemirsa yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah lancarkan segala urusannya. Yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah. Yang sudah menikah belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan saleha. Yang punya banyak anak, berhenti beranak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.